Kembali lagi di channel kita Yehan Yedi Sehan. Hari ini kita akan ngebahas apa nih? Ngobrol apa nih kita? Gue tuh senengnya ngobrol rumah tangga, Bang. Rumah tangga gue ya. ngerasa tuh rumah tangga kita tuh masih jauh dari kata sukses. Oh, Sebagai iya. orang-orang yang rumah tangganya bahagia, dan harapan kita kan pasti pengen rumah tangga kita tuh survive gitu loh, bahagia, kita panjang sama istri kita jodohnya. Pasti lah. Terus kita bisa ngedidik anak-anak kita. Tapi kan kemarin kan kita udah bahas anak tuh. Iya, iya. Jadi hari ini yang Kita rumah penting lagi selain anak, yang pastinya mamanya anak-anak, istri Iya. kita nih, Bang. Coba Oke, kita bahas, boleh. Bang. Aku mau tanya nih, maksudnya Gimana? gimana sih kehidupan lo di rumah tuh sama istri biar hangat terus-terusan gitu loh? Kalau istri gue sih sampai sekarang nih baik dia orang sih. Selalu ngutamain kebutuhan anak dan suami gitu. Tapi ya namanya rumah tangga pastilah ada sedikit cekcok-cekcok. Pasti, gitu kan. pasti. Itu Pasti. biasanya karena apa? Selain karena anak yang udah kita bahas. Aduh, kalau sekarang apa ya? Cekcok itu keuangan kali ya. Oh, finansial ya. Finansial karena Nah, kan tapi kan lo bukan orang yang kurang-kurang kayaknya finansialnya, Bang. bukan kan manusia tuh banyak, bukan masalah kurang-kurang ya, banyak kebutuhannya. Ya, Jadi ya, sekarang ya. ini kan status saya ini sekarang udah nggak kerja, sudah tidak menjadi karyawan lagi kan. Bikin usaha ini baru setahunan lah. Dari kemarin dan sekarang nih ketemu kayak gini kondisi makin ribet gitu. Ya, ya. Kan kita semua ngerasain lah. Tantangan lah ya buat kita semua ini. Tantangan kan. banget. Terus gimana lo menyikapi itu gitu? Ya alhamdulillah kita sabar, apa aja yang dikasih sama Allah kita syukuri. Betul, Dan betul, setiap walaupun kita ngerasa kayak nggak ada, tapi Allah kasih aja rezeki gitu. Betul, betul. Apa yang kita butuh insya Allah ada lah. Iya, iya. Jadi kewajiban untuk bayar apa-apa Semuanya masih bisa dihandle kan? masih bisa Ya. dihandle. Guys, teman-teman tuh ingat ya. Semua susah, semua lagi dalam diuji saat ini, tapi subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya pun selesai gitu, selesai, dan insya Allah juga nggak lama lagi selesai. Apa yang Amin. harus kita bayar, apa yang harus kita keluarin, ya mungkin pusingnya ada, nambah pusingnya daripada waktu sebelumnya, tapi insya Allah tetap semuanya handle lah gitu kan. Iya, dan satu lagi kalau menurut gue, Bang, barometernya rezeki ya nggak cuma uang lah ya. Ya pasti. Karena menurut gue istri gue juga tuh salah satu rezeki terbesar yang dikasih buat gue tuh. Karena gue tuh dulu sama ustadz gue tuh pernah dibilangin kayak gini, kalau cari istri itu yang terdidik. Terdidik dalam arti syariat dan juga pendidikan umum lah ya. Artinya apa? Karena apa? Dia akan menjadi pendidik. Nggak mungkin orang yang tidak terdidik bisa mendidik. Ya. Karena dasarnya anak-anak kita di rumah belajarnya pasti dari orang tuanya, Dari terutama dari nyokapnya. Iya. Karena kan kalau kita nih teman-teman pasti ya laki-laki lah ya, banyak waktunya di luar kerja, ini itu sibuk. Mamanya tuh mungkin lebih sering sama anak-anak kayak gitu. Lo kayak gitu juga kan, Bang? Pasti kan? Gue kayak gitu, cuman sekarang nih kayak perasaan dari istri sih ngerasa nih kayak kurang perhatian nih. Gue sebagai laki Maksudnya lo kurang perhatian sama istri kurang lo. perhatian. Tapi lo nggak lempar perhatian ke yang lain kan? Oh enggak. Iya kali nakal gitu. Terus. Enggak, masih kurang perhatian sama istri kan. Sekarang masih ke anak terus ininya gitu. Tapi yang harus dibagi lah, Bang. Maksudnya ya anak dapat porsinya, istri pun dapat porsinya gitu. Jadi kalau harus lebih bersyukur, cuman kadang gini ya manusia nih, kita bersyukur kadang ada aja gitu untuk ini kurang ngerasa kurang terus, padahal udah yang udah dikasih itu sebenarnya udah mencukupi sih sebenarnya. Iya. Tiap hari kita masih bisa makan, masih bisa jalan, dan banyak sih sebenarnya rezeki, cuman kitanya aja mungkin kurang bersyukur ya. Betul. Dan pada intinya kalau menurut gue tuh, istri kita tuh mau kita nikahin karena dia beranggapan kalau kita bakal nyenengin dia. Gak cuma dari segi ekonomi ya, dari segi apapun. Maksudnya, oh gue nyaman nih sama lo, makanya dia mau nikah sama kita. Dan ingat, kita pun laki-laki nikah sama dia karena berpikiran seperti itu. Oke, dia pasti ngerti gue, dia pasti tahu tentang gue, begitu kan. Jadi sama-sama ya. Tapi insya Allah istri-istri kita mudah-mudahan juga, maksudnya nggak yang terlalu gimana-gimana kan. Iya. Tapi andai kata ada yang seperti itu, gimana lo menyikapinya, Bang? Kalau gue menyikapinya itu paling ngasih pengertian. Oke. Ngasih pengertian. Jadi kalau misalnya sekarang kayak gimana nih kondisi kita,
Kalau ada kemauan apa-apa kita kasih tahu nih, kemampuan laki lu lagi seperti ini. Kondisi keuangan laki lu lagi seperti ini gitu kan. Kadang ada beberapa gesekan di situ. Iya. Tapi ya semua masih tahap Biasa dibicarakan lah. Jalan keluarnya masih dibicarakan. Ya artinya masih under control, semuanya masih bisa dihandle lah ya. Iya. Kadang gue juga sering emosian banget nih kalau di rumah. Ya, pastilah namanya. Aduh. Gimana ya namanya kita nikah, pasti kan dua orang, dua kepala, dua pemikiran. Dia punya pemikiran, kita punya pemikiran. Kalau gue sih nanamin sama istriku begini. Gimana? Saat gue punya pemikiran A, dia punya pemikiran B, artinya gue nggak harus memaksakan untuk menjalankan yang A sesuai pemikiran gue. Dan ingat, dia pun nggak bisa memaksakan untuk menjalankan yang B sesuai pemikiran dia. Kita sharing, kita cari solusi supaya kita menjalannya A B. Setengah dari gue, setengah dari dia. Gitu. Diambil yang baik-baiknya Iya. gitu ya. Ini yang menurut gue nih yang paling sering paling sering terjadi begini. Kalau orang sebelum nikah kan biasanya kayak lo sebelum nikah pasti hidup dengan keluarga lo. Iya. Gue sebelum nikah pasti hidup dengan keluarga gue. Gitu kan. Menurut kita apa yang pernah dilakukan oleh keluarga kita itu paling benar dan paling baik dan kita akan terapkan itu. Oh, begini nih, ya kan? Biasanya seperti itu. Tapi ternyata yang benar buat kita, yang baik buat kita belum tentu tepat buat orang. Jadi gue selalu bilang begini, orang tua kita, keluarga kita itu keluarga yang luar biasa, keluarga yang Masya Allah. Tapi bukan berarti mereka pasti benar. Dan gue juga belum tentu pasti benar. Begitupun dia, nggak harus dari keluarga dia yang paling benar dan dia pun belum tentu paling benar. Jadi kita di sini harus tahu dulu kalau kita nih sama-sama bukan orang yang paling benar, supaya kita bisa saling saling. Yang pertama supaya kita bisa saling tahu, bisa ngerti lah. Kalau kita nih bukan orang yang paling benar, berarti gue harus menerima masukan dari orang supaya jalannya juga lebih enak lah. Gue rasa jadi nggak banyak gontok-gontokan. Saat gue udah nikah sama istri gue, ya berarti nggak cuman gue dan nggak cuman dia, tapi kita. Ya artinya segala sesuatunya harus kita. Yang sesuai pemikiran gue, sesuai pemikiran dia. Yang penting nggak saling merugikan, dan gue rasa tujuan kita sama-sama bagus kok. Buat kita juga. Cuman kadang caranya yang bikin kita tuh jadi gimana ya, wah harus kayak gini, menurut gue ini paling bagus dan menurut dia ini paling bagus ya susah kalau kayak gitu. Namanya rumah tangga nggak mungkin lah ya, nggak ada cekcoknya, nggak mungkin. Dan gue rasa itu bumbu. Kalau kata orang tua zaman dulu, namanya rumah tangga seumur hidup adaptasi. Karena kita kenal dengan orang yang bukan dari kecil sama kita. Iya, cuma gue rasa istri gue pasti punya hal positif yang membuat gue ke arah lebih positif. Gue sih meyakini itu. Dan andai kata ada salah sama istri gue, andai kata ada sesuatu yang negatif sama istri gue meyakini itu pun bukan pure kesalahan istri gue. Karena arijalu gomu ala nisa, laki-laki itu memimpin wanita lah. Ya. Jadi andai kata ada sesuatu yang salah dari istri, coba kita introspeksi diri. Menurut gue sih begitu, karena pasti ada salah didik dari kita, ada salah input dari kita, sehingga dia juga menjalankannya nggak pas, jadi gesek-gesekan. Teman-teman kita juga nih kayaknya sering banget nih ngerasa bahwa ini kesalahan istri gue gak beres nih gini-gini gitu. Iya, banyaknya sih tahunya gitu orang-orang kan. Iya, tahunya kan mungkin ada kesalahan kita juga buat pasti gue yakin banget kalau setiap sesuatu yang negatif pasti ada salah dari kita berdua dalam rumah tangga ya. Pasti ada salah kita berdua. Nggak mungkin salahnya dari dia semua atau dari gue semua, tuh nggak mungkin. Gue meyakini pasti ada salah dari kita berdua. Ya mungkin komunikasinya, mungkin ya itu sih paling penting, komunikasi menurut gue. Komunikasi segala sesuatu, saling menghargai ya. Iya. Menghargai apa yang disampaikan istri, kita juga harus kita hargai apa yang disampaikan istri. Istri itu posisinya saat dia ngasih masukan, yang bentuknya masukan, bukan hukum. Artinya bukan yang harus dijalani. Tapi jangan juga kita sepelekan, kita pertimbangkan, kita pikirkan, mungkin dia lebih benar daripada kita. Kan dia punya pengalaman yang berbeda dari kita. Artinya dia punya pengalaman yang mungkin belum pernah kita alami. Gitu. Jadi menurut gue ya saling aja sih, intinya saling gitu lah. Kalau gue sih begitu. Lo pura-pura doang, gue tahu lo lebih senior dari gue. Lo nikah lebih dulu. Ya kan? Lah. Lo nikah 2012. Oh 2013. Iya dulu. Lo tetap aja duluan juga ya. Iya, pokoknya umur tuan lo. Berarti nikah kebanyakan lu ya. Iya. Sampai 3 sekarang. Produktivitas kita beda, Bang. Bukan pekerja. Iya kan? Jadi begitu teman-teman, wajar lah ya. Pokoknya kalau ada masalah dalam rumah tangga, sikapnya santai aja. Pusing pasti, tapi jangan dibikin berlarut-larut. Gitu gak sih, Bang? Siap. Gitu lah. Kalau gue sih begitu. Jadi biasanya nih masalahnya anak
Anak pertama, keuangan. Keuangan. Iya, terus apa lagi ya? Hobi yang berbeda. Oh, hobi itu. Hobi yang berbeda. Biasanya tuh masalah Itu tuh. bikin ribut tuh itu paling Ah. banyak tuh hobi. Kita Ah. punya hobi apa? Dia nggak senang. Dia gitu nggak kan. seneng. Tapi Ah. dulunya seneng sih. Dulunya seneng karena berjalan waktu ada yang lebih diutamakan ke anak ini. Oh, oke, ada skala Jadilah prioritas berubah. gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. berubah. Hobi sekarang udah mulai tinggalkan. Apa sih hobi lo, Bang? Hobiku memotoran Bang. Kalau hobi lo motor, lo bonceng istri lo. Jadi hobinya bersama. Udah nggak mau sekarang Nggak mau. dibonceng. Dulunya mau. Dulunya sih Waktu masih pacaran? Waktu pacaran sampai belum hamil tuh masih Hah? memotoran kita. Oh gitu. Pas sudah Masih. nikah, Waduh udah. gitu ya. Nah, yang mudah-mudahan juga nggak mau dibonceng sama yang lain. Jangan lah. Iya, 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 iya. Kita juga nggak ngeboncengin yang lain Bang. Iyalah, janganlah. Kita setia. Kita kan Setia, suami setia. setia, ya kan? Insya Allah. Kopi dulu aja. Ya. Kopi bro. Iya. Enak tuh. Guys, kopi ya. Ngopi-ngopi santai aja kita di sini. Emang enak ini. Seru lah pokoknya kalau ngobrol-ngobrol yang mungkin pembahasannya berat ya. Menurut gue sih berat, rumah Berat, tangga tuh berat. Cuman kalau iya berat, kita bikin ringan karena kan kita nggak sendiri, kita sama istri kita. Walaupun kita pemimpinnya, tapi istri kita menterinya. Menteri. Presiden nggak ada menteri susah juga Susah, kerjanya. iya. Dan kita harus tahu diri, berarti kita nggak bisa apa-apa juga kalau ada istri kita. Gitu. Dan aset terbesar dalam hidup kita di tangan istri kita. Anak kita. Anak kita ya. Iya makanya. Pendidikannya gimana, Hmm, bagus, baik, buruknya anak kita tuh Iya. yang paling pertama itu istri. Betul, lu punya perusahaan 5, punya gaji miliaran, kalau istri kita gak beres ya menangani anak gak beres ya pasti kitanya juga akan sedih nantinya. Iya. Tapi ya bersyukurlah kita punya istri-istri yang luar biasa. Istriku, I love you. I love you too. Emang istri gue? Oh, I love- maksudnya istri gue. Oh, Istri iya. gue juga I love you. Iya too. iya, dari mana asal istri lo? Dari Palembang. Palembang ya? Oh gitu. Anak pertama istri lo? Anak pertama, ya. Lo anak pertama juga? Gue anak kedua. Biasanya kalau anak pertama tuh egonya lebih ya. Iya. Makanya. Karena istri gue juga anak pertama. Oh, Dan gue anak Sama pertama. Oh, iya. Itu makanya gue di awal-awal nikah dandung perang mulu ya, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja, mungkin itu bumbunya. Ya Iya. kalau sekarang cerita-cerita masa-masa kayak gitu jadi bahan ketawaan kan. Ya, dulu kita begini, dulu kita obrolan yang ini apa namanya itu, obrolan kenangan yang lucu jadinya. Jadi dulu kayak gimana kita obrolin sekarang jadi lucu sebenarnya. Cuma yang kalau dari istri gue tuh yang gue tahu ya, yang paling dia nggak suka tuh kalau dia dibanding-bandingin. Kayaknya semua deh Bang kayak gitu Bang. Ya gue nggak tahu kan, gue nggak hubungan sama istri orang. Gua hubungan sama istri Kayaknya doang. begitu lah. Iya. Istri itu Ya, nggak berarti apa. rata-rata wanita kayak gitu ya, cewek kayak gitu ya, paling nggak suka dibanding-bandingin. Banding-banding. Terus juga dia nggak suka kalau seandainya ada sesuatu yang udah kita lakukan tapi diungkit. Oh iya. Iya kan, biasanya kayak gitu kan. Ya makanya kalau mau ngapa-ngapain yang terus-terus aja lah supaya kita nggak, jadi kita nggak mungkin-mungkin juga. Soalnya sering banget tuh jadi masalah tuh, teman-teman gue banyak yang sampai ya bisa Divorce, ya, sampai pisah gara-gara hal seperti itu. Ya lebih beruntung lah kita kayak gitu. Ya, amin. Mudah-mudahan. Ya pokoknya buat teman-teman yang udah menikah, saran dari kita nih Bang ya. Ya. Saran aja, saran dari kita ya, hargailah istri-istri kita karena tanpa mereka kita ini bukan apa-apa. Dan ada pepatah bilang di balik suami yang kuat pasti ada istri yang hebat gitu. Atau terbalik ya, di belakang suami yang hebat ada istri yang kuat. Ya, whatever lah, pokoknya intinya seperti itu. Artinya kita butuh sama istri kita. Dan kita gak akan bisa jadi apa-apa tanpa istri kita. Gitu. Dan buat teman-teman yang belum menikah, cari istrinya gimana Bang? Ya. Cari istri yang benar-benar, Cari yang jangan sampai salah pilih. jangan sampai salah pilih. Tapi yakin sih kalau misalnya ada pepatah juga kan, orang baik itu pasti ketemu dengan orang Iya, baik. betul. Gitu. Ya, Ya, makanya mudah-mudahan kalau misalnya pengen dapat istri yang baik nih, introspeksi lagi ya. iya, berarti Kitanya harus lebih baik. pertamanya juga. harus kita jadi orang baik dulu Iya, gitu ya. betul. Oke, benar. Mungkin gitu aja guys, supaya Oke, nggak panjang, nggak ngebosenin ya Bang ya. Oke. Jadi nanti kita bahas-bahas lagi yang lain, ngobrol-ngobrol. Jangan lupa ya, komen, subscribe dan pencet lonceng. Kalau kata channel yang udah senior, karena subscribe itu gratis. Ya kan? Nggak bayar, nggak susah gitu ya. Oke deh, see you next time ya. Makasih banyak Makasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.